Pada tahun 2024 lalu adalah tahun yang cukup mengejutkan untuk konsumen motor Honda di Indonesia. Yang mana di tahun ini kita dihebohkan dengan adanya kasus rangka yang bisa kepotek dua. Ya, itu adalah rangka ISAF. Rangka ISAF adalah teknologi terbaru Honda untuk motornya agar motornya bisa lebih efisien dalam hal kos produksi, efisiensi dalam hal bobot, dan efisiensi dalam hal penghematan BBM. Rangka ISAF memiliki tujuan yang bagus sebenarnya. Namun sayangnya hal tersebut tidak terlaksana dengan baik, yang mana karat ternyata menjadi musuh utama rangka tersebut. Jika karat adalah masalah utama di rangka tersebut, tentu aja ini adalah hal yang sangat besar. Jika ini adalah masalah besar, seharusnya rangka ISAF harus di-recall dan Honda harus bertanggung jawab dengan hal tersebut. Dan ya, berbagai pihak pun sudah meminta Honda untuk melakukan recall. Dan sayangnya, recall pun tidak kunjung datang. Menariknya, Honda menyadari hal ini dengan melakukan klarifikasi. Tapi sayangnya, klarifikasi tersebut dinilai banyak orang tidak menghasilkan solusi. Setelah melakukan klarifikasi kasus ini, bukannya mereda malah semakin meledak. Tapi, ledakan akan selalu punya batasannya. Dan ketika mencapai batasnya, semua itu reda dengan sendirinya. Sayangnya lagi, kasus ini reda tanpa menghasilkan recall yang seharusnya ini adalah menjadi hak konsumen di Indonesia. Lucunya di sini adalah Honda tidak melakukan recall, tapi Honda malah membagikan voucher gratis untuk melakukan cek rangka. Dan Honda adalah satu-satunya produsen di Indonesia saat ini yang memberikan garansi rangka. Dengan hal yang ada, di sini kita bisa simpulkan, konsumen motor di Indonesia tidak terlindungi secara pasti di mata hukum. Kemudian sayangnya di tahun yang sama juga tanpa kita sadari, bukan produsen motor aja yang mengecewakan konsumennya. Karena ternyata ada kasus serupa yang dilakukan oleh produsen mobil, yaitu Toyota. Namun sayangnya lagi, kasus ini tidak semasif kasus motor Honda. Kenapa? Ya karena kalau Honda sangat terlihat jelas permasalahannya, yaitu rangka patah. Tapi kalau di kasus Toyota ini, kasusnya hanya bisa terdeteksi oleh orang yang paham aja. Karena ini semua berhubungan dengan sudut SAI atau Steering Axis Inclination di Kijang Innova Reborn. Dalam kasus ini, kondisi Innova milik beliau saat diperiksa oleh Auto 2000 Bintaro, sebenarnya sudut caster dan sudut chamber Innova tersebut sudah sesuai spesifikasi standar. Tetapi sayangnya sudut SAI-nya kurang dari 10 derajat atau tidak sesuai spesifikasi. Sebenarnya bagaimana spesifikasinya? Jadi Innova masuk dalam kategori jenis mobil penumpang kelas M1, di mana sudut SAI umumnya di atas 11 derajat seperti Toyota Fortuner atau Toyota Avanza dengan model F650 dengan kelas M1 yang setara. Dan kebetulan ada satu konsumen Toyota yang bernama Elnard Peter paham akan hal itu dan dia menuntut hak dia sebagai konsumen agar Toyota bertanggung jawab membenarkan hal tersebut. Tapi sayangnya hal ini tidak ditanggapi oleh Toyota, bahkan orang yang bersangkutan sampai membuat surat gugatan. Tapi hasilnya, gugatan tersebut tidak berarti apa-apa. Dan hal ini sekali lagi membuktikan lemahnya perlindungan konsumen di Indonesia. Mungkin bagi sebagian orang ini bukanlah hal yang gimana-gimana, dan mungkin banyak yang beranggapan, lebay aja tuh orang, perihal sepele aja sampai dibesar-besarkan. Lagi pula banyak konsumen Toyota Innova diem-diem aja dan puas-puas aja dengan mobilnya. Memang betul, ini tidak semasif dan separah kasus rangka patah. Tapi beliau tetap di jalur yang benar karena beliau benar-benar memperjuangkan hak dia sebagai konsumen. Sebenarnya bagaimana kasus ini bermula? Jadi kasus ini bermula ketika beliau membeli Toyota All New Kijang Innova pada Desember 2020 melalui tunas Toyota Hayam Wuruk secara tunai. Namun setelah pembelian tersebut, beliau segera menemukan masalah pada kendaraan barunya, yang mana beliau merasakan ketidaknyamanan pada kemudi mobilnya. Dan ini langsung teridentifikasi berasal dari sudut Steering Axis Inclination atau SAI yang tidak memenuhi spesifikasi standar. Dan hal ini langsung diduga disebabkan oleh komponen suspensi depan seperti lower arm atau upper arm. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut, beliau langsung ke dealer Toyota. Tapi bukannya masalah terselesaikan, masalah malah semakin rumit ketika beliau ingin meminta kwitansi pembelian. Beliau tidak diberikan kwitansi pembelian karena pihak penjual mengklaim bahwa mobil tersebut merupakan barang hadiah dengan status PPh yang belum dibayarkan, sehingga kwitansi tidak dapat diterbitkan atas nama konsumennya. Dengan adanya hal tersebut, kondisi ini malah menimbulkan kecurigaan mengenai status dan kualitas kendaraan yang dibelinya. Menariknya di sini adalah, tidak puas dengan respon dari tunas Toyota Hayam Wuruk, beliau memutuskan untuk membeli unit kedua Toyota Innova dari Auto 2000 Bintaro pada Februari 2021.
Di titik ini, mungkin beliau berpikir hanya produk yang pertama aja yang cacat produksi. Namun masalah serupa tetap muncul, yang mana kemudi Innovanya kembali tidak nyaman, dan sudut SAI tidak memenuhi spesifikasi standar. Sekali lagi, ketika menyadari hal ini, beliau langsung melakukan kunjungan servis pertama di Auto 2000 Cilandak. Namun sayangnya, kunjungan tersebut ditolak dengan alasan mobilnya belum waktunya diperiksa dan harus menunggu hingga kunjungan servis berikutnya. Sampai di titik ini, beliau merasa dirugikan sebagai konsumen. Dan karena merasa dirugikan, Elnard memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Dan beliau langsung mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Toyota Astra Motor, dan PT Astra International di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Mei 2023. Namun upaya mediasi gagal dan proses hukum berlanjut hingga ke tahap kasasi di Mahkamah Agung. Selama proses peradilan, beliau menyadari bahwa bukti otentik seperti repair manual dan hasil pengukuran produk tidak pernah diperiksa oleh majelis hakim. Kemudian tidak berhenti sampai di situ aja. Selain jalur hukum, beliau juga melaporkan kasus ini ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN pada Mei 2024. Namun hingga saat ini respon BPKN masih belum jelas. Dan hal ini seperti langsung memperlihatkan lambannya birokrasi dalam menangani kasus konsumen. Mungkin ini adalah bukan hal yang aneh dan baru lagi di Indonesia, karena jika sesuatu dapat merugikan suatu korporasi, maka biasanya penanganannya akan sedikit lamban. Namun jika sesuatu hal dapat menguntungkan beberapa pihak, biasanya penanganannya akan cepat. Itu adalah fakta ironis yang biasanya akan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di negeri ini. Dan perjuangan beliau bukan hanya tentang satu orang melawan korporasi. Karena mau bagaimanapun, undang-undang sudah menjamin hak konsumen untuk mendapatkan produk berkualitas, informasi yang jelas, dan perlindungan hukum, tapi implementasi di lapangan kalian tahu sendiri apa yang terjadi. Dan karena tidak puas dengan tanggapan hukum di Indonesia, beliau sampai membuat surat terhadap CEO Toyota saat ini, yaitu Akio Toyoda, untuk menangani hal ini. Yang mana beliau ingin memastikan kewajiban hukum para pemegang merek Toyota menyelenggarakan layanan purna jual sesuai standar atau hukum Toyota di Indonesia. Apalagi bagi lembaga peradilan ketika mengadili gugatan konsumen atas dugaan cacat tersembunyi pada produk Toyota. Beliau sebagai konsumen meyakini setiap layanan purna jual produk otomotif yang diselenggarakan oleh pemegang merek wajib mengikuti pedoman yang telah diatur oleh pemilik merek selaku pencipta produk. Bahkan hal-hal selain yang ditentukan dalam pedoman itu, maka merupakan penipuan dan pengkhianatan pemegang merek belaka. Iya, sampai di titik ini mungkin kalian masih ada yang berpikir, lebay banget sih ini orang sampai segitunya. Sekali lagi, ini bukan untuk diri sendiri jika kita lihat dari sudut pandang yang luas. Karena beliau benar-benar ingin menuntut hak semua konsumen Innova. Yang berarti ini termasuk ke pemerintahan itu sendiri, yang mana Innova saat ini digunakan sebagai kendaraan dinas perseorangan pejabat eselon 3 dan kendaraan dinas operasional non-ASN dengan klasifikasi barang milik negara atau daerah. Sampai di titik ini, kita tidak bisa bilang ini hanya untuk kepentingan pribadi. Bahkan walaupun beliau sudah dikecewakan dengan cara hukum bekerja di negara ini, beliau masih memperhatikan mobil tersebut digunakan sebagai mobil dinas kepemerintahan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin lembaga negara memberikan kepastian hukum atas kondisi sebuah produk jika kekayaan intelektual pemilik merek selalu dikhianati bersama pemegang merek? Dan preseden yang berkembang selama 2024 terhadap Toyota juga tidak dapat kita abaikan. Menurut Elnard Peter, preseden pengkhianatan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen di lembaga peradilan dan non-peradilan harus dihentikan dan jangan berulang kembali jika negara serius ingin melindungi konsumen. Kemudian di luar dari ini semua, sebenarnya apa dampaknya dengan kecacatan produk ini? Tentu aja, mobil akan limbung di kecepatan tinggi dan bannya akan kemakan sebelah. Dan hal ini adalah hal yang sangat berbahaya. Ya kasarnya, mobil seperti tidak bisa senter walaupun sudah dispuring berkali-kali. Karena walaupun sudah dispuring berkali-kali, masalahnya tetap belum teratasi. Dan ini adalah cacat produksi yang tidak terlihat oleh mata. Namun data menjelaskan semuanya kalau hal ini memang cacat produksi. Dan Toyota memang seharusnya bertanggung jawab akan hal ini. Karena jika Toyota tidak bertanggung jawab, Toyota sudah berkhianat terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen di lembaga peradilan dan non-peradilan. Ya, cukup disayangkan kasus ini harus terjadi dan sepertinya hal ini akan berlarut-larut mengingat sudah berapa tahun hal ini tidak terselesaikan. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.